Argentina dan Indonesia ini sendiri akan masuk dalam kalender FIFA atau FIFA Matchday yang dijadwalkan. Tentu dengan link internasional saya, alhamdulillah, ya, hubungan saya dengan Argentina, Brazil, Maroko, ya, Portugal, juga akses negara-negara besar itu mudah. Bapak Erik, Ketua Umum PSSI Indonesia. Wah, Messi, Argentina. Timnas Indonesia akan menentang 2023. Itulah pengumuman yang baru saja diposting oleh akun media sosial resmi sepak bola Argentina. Di mana menariknya, dari dua negara yang bakal dikunjungi juara dunia tersebut, salah satu di antaranya adalah Indonesia. Itu berarti skuad timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong bakal menjamu pemain terbaik dalam sejarah, Lionel Messi. Lantas, mampukah Indonesia memberikan kesulitan untuk tim Tenggo? Inilah preview selengkapnya. Apakah mampu guys memberikan tantangan? Preview laga besar Indonesia versus Argentina. Va a jugar dos amistosos en la fecha FIFA de junio. Los dos amistosos van a ser en Asia. Los lugares están prácticamente definidos: China e Indonesia. El 15 de junio jugaría. Setelah beberapa waktu lalu, kabar soal timnas Argentina akan menghadapi Indonesia disampaikan oleh pakar transfer kenamaan Argentina, Gaston Edo. Kabar itu kini telah dikonfirmasi menjadi benar, di mana Indonesia bakal jadi salah satu lawan Argentina di Tour Asia selain timnas China. Messi dan kawan-kawan akan terlebih dahulu bertanding menghadapi China pada 16 Juni sebelum terbang ke Jakarta untuk bermain menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Di Stadion Gelora Bung Karno guys. Sebelum itu mereka pergi ke China juga. Seterusnya akan pergi ke Jakarta, Indonesia. Argentina dan Indonesia ini sendiri akan masuk dalam kalender FIFA atau FIFA Matchday yang dijadwalkan pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2023. Hal itulah yang selanjutnya membuat kita memprediksi jika timnas Argentina akan bermain dengan skuad utamanya, termasuk mega bintang mereka Lionel Messi. Melihat hal tersebut, pertanyaannya pun muncul. Mampukah timnas kita menghentikan Argentina? Mampukah menghentikan timnas Argentina? Itu persoalannya, guys. Perbandingan jomplang. Tak bisa dipungkiri, terdapat perbedaan jomplang antara skuad timnas Argentina dan Indonesia. Dari ranking saja kita bisa melihatnya. Saat ini sebagai juara dunia, Argentina ada di ranking 1 FIFA, sedangkan Indonesia berada di ranking 149 FIFA. Selanjutnya perbedaan jomplang ada pada nilai skuad. Dilansir dari laman resmi Transfer Market, timnas Indonesia memiliki nilai skuad 125 miliar, sedangkan Argentina memiliki nilai skuad mencapai 14 triliun. Lionel Messi, pemain kunci. Membandingkan pemain kunci antara skuad Argentina dan timnas Indonesia mungkin terlihat kurang pas, tapi cukup menarik. Di timnas Argentina di posisi penyerang, mereka memiliki Julian Alvarez dan Lautaro Martinez yang sama-sama tampil mengerikan di pentas Eropa saat ini. Meski sebagai super sub, Alvarez mampu tampil oke dan berhasil membantu City berjuang untuk terus meraih treble winner. Sedangkan Lautaro juga berhasil tampil klinis sebagai bomber paling mematikan Inter untuk mengantarkan mereka ke final Liga Champions. Bagaimana dengan Indonesia? Di posisi penyerang, timnas senior Indonesia memiliki Dimas Derajat yang dalam beberapa laga terakhir selalu dipercaya Shin Tae-yong untuk bermain. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki Sananta yang baru saja keluar menjadi top skor SEA Games, bukan? itu adalah top player daripada timnas Indonesia, guys. Diberikan tugasan yang sangat-sangat berat juga. Di posisi playmaker, Indonesia memiliki pemain nomor 10 yang jadi filter sekaligus penghubung antar lini belakang dan serang, yakni pemain Persib Bandung, Mark Klok. Di level ASEAN bahkan Asia, penampilan Klok tentu bisa diacungi jempol. Tapi sial, kali ini dia akan bersaing dengan Messi di lini tengah. Ia dituntut untuk bisa menjaga sosok pemain yang disebut sebagai godnya sepak bola.
Kami pikir meski berharap Klok bisa melakukan lebih, akan benar-benar sulit, bukan? Benar-benar akan sulit. Ini yang akan menjaga, akan mengunci pemain Di lini belakang, Lionel timnas Messi. Indonesia punya Jordi Amat dan juga Elkan Bagot. Untuk Jordi Amat, pengalamannya bermain di Eropa baik di Spanyol dan La Liga, serta berhadapan dengan Messi langsung, tentu membuatnya punya feeling yang bisa menguntungkan. Sedangkan bagi Elkan Bagot, usianya yang masih sangat muda membuat motivasinya akan sangat tinggi menghadapi penyerang-penyerang kelas 1 dunia. Meski begitu, membandingkan dengan lini belakang Argentina jelas berbeda. Juara Piala Dunia ini memiliki sederet pemain belakang keras dan disiplin, seperti Cuti Romero dan juga Lisandro Martinez, yang bermain untuk Tottenham dan Manchester United. Benar. Jika Strategik Argentina dan memainkan line up. para pemain terbaiknya di laga kontra Indonesia, hampir mustahil untuk bisa melihat Indonesia menang dengan strategi apapun, dan kami pikir Shin Tae-yong tahu itu. Shin Tae-yong kami pikir akan lebih memilih untuk meminta para pemainnya menikmati pertandingan besar ini, bermain tanpa beban, dan sesekali mencuri celah dari kelengahan juara dunia Argentina. Mengacu pada beberapa laga FIFA Matchday terakhir, ditambah dengan beberapa pemain timnas U23 yang tampil bersinar, kami pikir timnas bisa memainkan formasi 4-4-2 dengan posisi kiper diisi Syahrul, dengan central defender jadi milik Jordi Amat dan Elkan Bagot. Di posisi fullback kanan, Shandy Walsh bisa menempatinya, dan fullback kiri menjadi milik Pratama Arhan. Di pos central midfielder, Klok dan Kambuaya adalah pilihan utama Shin Tae-yong, dengan sayap kiri diisi Lili Pali dan kanan diisi Yaakob Sayuri. Dan dua striker akan diisi Sananta dan Dimas Drajat. Bagaimana dengan Argentina? Mengacu pada starting line up di laga terakhirnya, maka Argentina akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan Emiliano 4-3-3. Martinez mengisi pos kiper. Central defender akan jadi milik Cuti Romero dan juga Otamendi. Di pos fullback kiri Acuna dan kanan Nahuel Molina. Di tengah ada bintang Brighton McAllister, Enzo dan De Paul. Dan trio lini serang bisa jadi milik Di Maria di kiri, Alvarez di tengah dan Messi di kanan. Ya, sekali lagi, jika mau realistis, meski bola itu bundar dan apapun bisa terjadi, kans Indonesia untuk menang atas Argentina itu sangat-sangat tipis. Bukan berarti tak bisa, tapi sangat tipis. Itu sebabnya Sangat menikmati tipis. pertandingan menjadi lebih realistis. Berhadapan dengan para bintang Argentina yang tengah tampil on fire di Eropa, termasuk sang god Lionel Messi. Ya, jadi itulah cerita di balik informasi jelang pertandingan Indonesia menghadapi Argentina. Semoga nggak ada halangan untuk melihat Messi main di Gelora Bung Karno. Amin, amin, amin. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel GL News. Jangan lupa seperti biasa guys, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Dengan judulnya, Del Juara Dunia versus Juara ASEAN, melihat potensi timnas Indonesia, sulitkan Messi dan Argentina. Jadi itulah merupakan preview daripada admin, di mana kita dapat melihat satu sisi mengenai tentang strategik dan juga line up yang akan ditampilkan oleh pelatih timnas Indonesia, yaitu Coach Shin Tae-yong, di mana kalau kita lihat mungkin beliau akan ada beberapa tips dan juga tactical yang akan menghadapi pemain Argentina, karena pemain Argentina ini guys sangat-sangat berkualitas karena merupakan sang juara champion guys World Cup. Jadi itu bukan perkara yang sangat senang untuk kita menghadapi, walaupun situasi dari segi kemenangan itu tipis, tetapi apa yang dipesan oleh Coach Shin Tae-yong, apa yang dikatakan oleh admin juga, perlu menikmati suasana permainan menghadapi dan belajar pengalaman-pengalaman dan juga ilmu yang ada pada pemain Argentina, terutamanya Lionel Messi. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang harus kita melihat keberkesanan bagaimana menghadapi pemain Argentina, dan ini merupakan juga salah satu di dalam kalender FIFA. Sekiranya timnas Indonesia mendapatkan kemenangan ketika melawan ataupun menentang pemain Argentina, pasti akan menaikkan lagi ranking FIFA guys timnas Indonesia, karena saat ini berada di ranking 149, manakala timnas Argentina mereka merupakan champion juara
berada di tangga yang pertama. Jadi apapun guys, itu salah satu perkara yang harus kita melihat, bagaimana kebutuhan ya daripada pemain-pemain kita nanti. Insyaallah semoga dipermudahkan, dan saya sangat-sangat tidak sabar untuk melihat ya, yaitu pada tanggal 19 Juni 2023, karena sebelum pergi ke Indonesia, timnas Argentina akan pergi ke negara China guys ya, pada tanggal 16 Juni. Mereka juga ada perlawanan persahabatan di sana. Selepas itu barulah mereka akan terbang pergi ke Indonesia dan akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi apapun, sama-sama kita melihat, dan mungkin kalian bisa menebak apakah skornya. Kalau bilang kemenang, kalau bilang menang kalah itu bagi saya nggak ada masalah. Yang paling penting bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia mengambil kesempatan ilmu yang ada pada pemain timnas Argentina. Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.